Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip untuk melanjutkan materi pada hari ini, saya berkesempatan menjelaskan teks Al-Quran dalam pandangan Nasir Hamid Abu Zaid. Tentu yang pertama, Nasir Hamid Abu Zaid lahir di Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Beliau adalah salah satu pemikir kontemporer yang berasal dari Mesir. Beliau adalah sarjana dari Mesir yang mengajar di Cairo University. Dia terusir dari negaranya karena gagasan yang cemerlang di dalam menyampaikan inti dari pemikiran beliau yang luar biasa. Salah satunya dengan keunggulan pemikiran beliau dalam memahami sebuah ide atau teks-teks tentang keagamaan. Pada waktu itu dianggap murtad, dan pada saat itu Abu Zaid merasa tidak nyaman. Akhirnya dia pindah ke negara Belanda, dari Kairo ke negara Belanda, dan banyak menempuh studi di berbagai negara, baik itu di Jepang, itu di Mesir. Nah, kita ketahui beliau adalah sudah berapa kali berkunjung ke negara tercinta kita ini, yakni negara Indonesia, dan beberapa tempat beliau mengunjungi dan bertemu dengan intelektual yang berada di Indonesia dan berkunjung ke pondok pesantren yang ada di Indonesia. Tentu tidak lazim lagi kita mendengar beberapa karya dari beliau, buku tulisan dari pemikiran beliau, yakni yang fenomenal di dalam masyarakat. Yang pertama, kritik teks keagamaan dan metode tafsir Al-Quran, dan tidak lupa pula buku yang fenomenal lagi, tekstualitas Al-Quran, yang semua ini sudah terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Baik, dalam kajian ini yang awal adalah keyakinan Muslim menurut tentang Al-Quran adalah dalam keyakinan Muslim, Al-Quran adalah tanzil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lafaz maupun maknawiyah. Peran Nabi Muhammad SAW hanya sebagai penyampaian wahyu, walaupun teks-teks Al-Quran dalam bahasa Arab, dan beberapa di antaranya berbicara yang kita ketahui tentang budaya, politik, sosial, dan sebagainya. Teks Al-Quran pada awal pembahasan tentang Al-Quran, sebagaimana disebut, Abu Zaid menyatakan bahwa peradaban Arab Islam merupakan sebuah peradaban teks, yang artinya menurut beliau, dalam perkembangan dasar-dasar ilmu dan budaya Arab Islam tumbuh dan berdiri tegak di atas suatu landasan di mana teks menjadi pusatnya. Meski demikian, bukan berarti teks yang membangun peradaban dengan sendirinya. Justru interaksi dialektika di antara manusia dan teks dan segala realitas yang ada berperan penting dalam pembentukan baik itu sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Adapun kerangka pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid, ada dua asumsi dasar yang dibangun oleh Abu Zaid ketika menjelaskan tentang pandangan-pandangan terhadap Al-Quran sebagai bentuk teks. Yang pertama, tentu Abu Zaid menyatakan bahwa teks agama adalah teks-teks bahasa yang bentuknya sama dengan teks-teks yang lainnya di dalam budaya. Yang kedua, setelah asumsi yang pertama dibangun, kemudian Abu Zaid menyampaikan bahwa umat Islam saat ini memerlukan beberapa
Yang kedua, setelah asumsi yang pertama dibangun, kemudian Abu Zaid menyatakan bahwa umat Islam saat ini memerlukan beberapa kebebasan mutlak dalam otoritas teks-teks keagamaan, khususnya di teks Al-Quran Al-Karim. Di sini kerangka pemikiran Hamid Abu Zaid dipengaruhi oleh dua hal pokok inti besar, yakni pertama, tanzil. Tanzil yaitu proses turunnya teks Al-Quran secara vertikal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril. Yang kedua, tahap takwil, yaitu proses di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran dengan bahasanya, yaitu bahasa Arab, dengan pemahaman manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun proses ilustrasi dengan gambar sebagai berikut, dari Allah ke Jibril ke Nabi Muhammad ke umat, ini dari Allah ke Jibril ke Nabi Muhammad dinamakan tanzil, dari Nabi Muhammad disampaikan kepada umat takwil. Ilustrasi yang digambarkan di atas menjelaskan bahwa konsep wahyu menurut Abu Zaid telah berubah dari tanzil menjadi takwil. Artinya Al-Quran yang ada sekarang hanya merupakan bentuk pemahaman dari Nabi SAW saja sebagai penerima wahyu. Bahkan untuk menghubungkan metode kritis sastra dan hermeneutika yang akan diterapkan Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai pengarang Al-Quran. Ini tentu berbeda dengan pendapat Yusuf Qaradawi dalam bukunya Kaifa Nata'amul Al-Quran, menjelaskan bahwa di antara kekhususan Al-Quran yang paling utama adalah bahwa ia adalah kalam Allah, kitab Allah yang memuat kalam-kalamnya kepada penutup para Rasul Muhammad SAW 100% secara lafal maupun maknanya asli. Nah, dan yang kedua, pada hakikat alam ini kita ketahui ada pertama berbentuk fisika atau fisik yang tampak, dan yang kedua metode fisik atau metode fisik yang tidak nampak. Sedangkan di antara ciri kaum bertakwa kepada Allah adalah mengimani dan meyakini kepada hal yang gaib, bersifat metafisik. Begitu juga dengan keyakinan atas tanzilnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan perkara yang gaib. Melihat konsep wahyu, Abu Zaid telah mengubah konsep dasar Al-Quran yang selama ini diyakini oleh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Tentu teks Al-Quran yang bersumber dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepadanya. Bahkan semenjak kurang lebih 4 abad yang lalu, teks Al-Quran terjaga dari segala perubahan, penyimpangan, pengurangan maupun penambahan, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Demikian kita melihat berbagai perbandingan penulis menggambarkan ilustrasi yang di atas tadi, konsep wahyu yang telah dijelaskan sebagai berikut. Ada perbedaan di sini dari Allah ke Jibril ke Nabi Muhammad dan disampaikan kepada ummah. Ini dari Allah ke Jibril ke Muhammad adalah tanzil,
dari Muhammad ke umat adalah tanzil. Ilustrasi ini menjelaskan proses turunnya Al-Quran secara tanzil. Artinya Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu dan tidak mempunyai peran untuk mewakili seperti yang diklaim oleh Abu Zaid. Baik, ada di sini perangkat metode Nasir Hamid Abu Zaid, studi sastra. Yang pertama adalah sini kita berbicara kalam, al-qaul dan kalamnya Allah. Yang pertama, qaul Allah dan kalamnya itu terletak dalam Al-Quran, di mana untuk kitab-kitab lainnya yang diturunkan sebelumnya hanya berupa kalam saja, tanpa kaul. Atau dapat disederhanakan bahwa Al-Quran merupakan kaul dan kalam, atau makna dan lafal, sedangkan kitab-kitab sebelumnya hanya kalam tanpa kaul, makna tanpa lafal, atau kalam Allah, kaul makhluk. Kita dapat mengilustrasikan dalam gambar berikut ini tampak jelas kaul Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dari ilustrasi di atas terlihat keistimewaan kitab Al-Quran Al-Karim sebagai wahyu terakhir dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang diturunkan sebelumnya, sehingga Allah tidak memberikan tantangan kepada manusia atau jin untuk mendatangkan semisal dengan kitab-kitab tersebut. Nah, kita ketahui sementara Al-Quran Allah memberi tantangan kepada manusia atau juga kepada jin untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Yang kedua, Allah membedakan proses turun Al-Quran dengan kitab-kitab samawiyah sebelumnya. Yang ketiga, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memelihara kedalaman ta'wil yang tidak seorang pun mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah pencipta semuanya. Yang terakhir, hermeneutika. Bagi Abu Zaid, hermeneutika adalah ilmu baru yang telah membuka matanya Abu Zaid mengakui pengalamannya belajarnya, baik itu di Kairo, di Amerika, di Jepang, terutama pada tahun 1978, ternyata baginya membuah hasil yang luar biasa. Di sanalah ia mengenal dan mempelajari filsafat dan hermeneutika. Kesimpulan Nasir Hamid Abu Zaid, dia adalah sarjana dari Mesir yang mengajar di Cairo University. Dia terusir dari negaranya karena gagasannya yang luar biasa. Salah satu dengan keunggulan pemikirannya dalam memahami sebuah ide tentang keagamaan pada waktu itu dia anggap murtad oleh banyak masyarakat, dan pada saat itu Nasir merasa tidak nyaman. Akhirnya beliau mengambil langkah yang tepat sekiranya karena tidak nyaman. Dia pindah dari negara Kairo ke Belanda dan mengajar di Belanda sampai beliau wafat. Kita ketahui Nasir pernah berkunjung beberapa kali ke Indonesia dan berkunjung ke pondok pesantren yang ada di Indonesia. Nah, dan kita kenal juga buku-buku beliau sudah masyhur mungkin di kalangan akademisi atau di tangan-tangan masyarakat, banyak tersebar di tangan masyarakat. Salah satu bukunya adalah tekstualitas Al-Quran yang sudah terjemahkan dengan bahasa Indonesia, dan beliau banyak
bertemu dengan pemikir atau akademisi di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya mau mengupas tuntas sedikit tentang pemikiran beliau. Mengenal Nasir Hamid, beberapa hal yang penting dalam Al-Quran, dalam pemikirannya, tentu tidak lepas dari pemikiran tentang perkembangan teks Al-Quran. Dan Nasir banyak menulis tentang kajian Al-Quran, keagamaan. Kita ketahui cara pandangan atau pendekatan Nasir Hamid dalam mengkaji isi atau teks Al-Quran. Beliau menggunakan hermeneutika modern. Hermeneutika itu ilmu tentang penafsiran teks. Hermeneutika itu banyak terjadi kesalahan dalam pandangan-pandangan pemikir atau akademisi, karena salah satu alasannya hermeneutika itu sebuah metode atau gagasan orang Kristen dalam memahami kitab Bible. Sekiranya itu kurang tepat, kurang valid, karena pada dasarnya berlaku untuk universal. Tentu untuk universal tentang pemahaman teks tersebut. Hermeneutika bukan satu ilmu, tapi mempunyai banyak cabangan. Cabangannya ilmunya ada berbeda pendapat, pandangan, jenis mazhab yang berbeda-beda. Nah, jenis hermeneutika yang digunakan Nasir adalah hermeneutika yang khas, diantaranya adalah hermeneutika suatu teks agama, terutama dari segi Al-Quran secara historis. Maka Nasir Muhammad mengutip di dalam bukunya yang berjudul Mafhun Unnas, Al-Quran Mutlak, Al-Quran itu Muntaz Az-Zaqafi. Itu produk budaya. Nah, pernyataan ini disalahpahami oleh banyak kalangan akademisi, seolah-olah Al-Quran itu buatan manusia. Ini bukan, teman-teman. Yang dimaksud Nasir Hamid dengan pernyataan itu adalah Al-Quran itu produk budaya dalam pengertian dia mencerminkan lingkungan budaya di mana Al-Quran itu tumbuh, karena Al-Quran itu turun di ketahuilah di kalangan masyarakat Arab pada zaman itu, menggunakan bahasa Arab. Tentu kita ketahui menggunakan bahasa Arab, maka dengan sendirinya pengaruh kultur Arab, baik itu linguistik, cara pandangan Arab itu sangat besar. Dan dalam bentuk ajaran Islam dan juga dalam pengahyuan, karena bagi Nasir Ahmad wahyu itu adalah proses yang dua arah. Ada Tuhan, ada Muhammad sebagai manusia, lalu ada Jibril sebagai mediator atau sebagai perantara. Nah, Tuhan tidak bisa menurunkan wahyu tanpa mengabaikan lingkungan di mana Muhammad itu hidup. Nabi Muhammad hidup dalam kultural dan dalam kebudayaan yang khas, yaitu masyarakat Arab pada abad kita ketahui mungkin 7 Masehi. Jadi teks Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril pada Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan di lingkungan ketika Nabi Muhammad itu hidup.
baik itu lingkungan sosialnya dan seterusnya. Apalagi wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini memakai bahasa Arab, sudah tentu pengaruh yang berasal dari bahasa Arab itu sendiri sebagai sebuah bahasa, karena dalam sebuah bahasa itu adalah sebuah pandangan dunia, ada filosofi, ada budaya, bentuk pandangan Al-Quran dan teks. Baik, kita melanjutkan seterusnya. Nah, saya mengambil kesimpulan sedikit dari pemikiran Nasir Hamid. Jadi, kalau kita memahami Al-Quran, tidak bisa memisahkan. Kalau kita memahami Al-Quran, tentu tidak bisa kita memisahkan diri dari lingkungan historis di mana teks Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Itulah teori hermeneutika yang dikenalkan oleh Nasir Hamid pada saat itu. Pengertiannya teori ini adalah bahwa kita ketika memahami Islam saat ini, memahami Al-Quran terutamanya, itu jangan mengabaikan konteks sejarah. Memahami Al-Quran itu juga harus terkait dengan konteks sejarahnya yang dikenal dengan asbabun nuzul, sebab musabab turun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sejarahnya. Nah, kalau kita memahami Al-Quran dilepaskan dengan asbabun nuzul, konteks sejarahnya kita gimana ya? Kita terapkan pada zaman sekarang, pada masa sekarang dengan mengabaikan saat ini juga, itu salah kawan. Sebetulnya. Nah, itu inti hermeneutika yang diterapkan Nasir Hamid. Itu penting bagi kita karena pada zaman ini membuat keragamaan Islaman saat ini itu keislaman yang relevan, kawan. Itulah inti dari pemikiran Nasir Hamid. Mungkin bisa kita lihat kesimpulan di sini secara detail. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf ada salah, ada benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.